kami pisahkan. Pak, kami pisahkan itu bukan berarti dipisah-pisah, Pak. Ledakan. Teori Lemaitre ini didukung oleh pengguna teropong, Pak, Edwin Hubble. Kalau Lemaitre itu 1927, Edwin Hubble 1929. Kata Edwin Hubble, beliau melihat bintang, ternyata bintang-bintang itu, galaksi itu satu sama lain menjauh, Pak. Itu dilihat, Pak, ini mah terbukti gitu banyak menjauh, cahayanya tuh berubah gitu ya. Kalau kata beliau menjauh, berarti awalnya bersatu, Pak. Gitu, jadi sesuai itu. Ternyata itu juga ada dalam Al-Quran. Apa yang disampaikan oleh Lemaitre tadi ada dalam surat Al-Anbiya. Apa yang disampaikan oleh Edwin Hubble juga ada. Kata Allah dalam Al-Quran, Annas sama bainaha wa inna lamusiun. Sesungguhnya langit ini kami bangun. Maaf, annas sama bainaha bi aidin wa inna lamusiun. Sesungguhnya langit itu, Pak, pokoknya yang ada di atas bumi ini ya, dari mulai apa itu bulan, matahari, segala bintang. Itu kami jadikan bi aidin dengan kekuatan. Artinya dia ledakannya itu besar sekali. Artinya sampai sekarang, coba Bapak bayangkan, sampai sekarang itu si bintang-bintang itu masih bergerak terus. Padahal kejadiannya kata apa tadi George Lemaitre itu kejadiannya itu 13,7 miliar tahun yang lalu, masih terus. Berarti itu tenaganya gede sekali. Wa inna lamusiun, kata Allah, dan kami terus meluaskannya. Pak, ini Al-Quran, Pak. Sehingga ucapan Edwin Hubble itu ada dalam Al-Quran, ucapan George Lemaitre itu ada dalam Al-Quran. Sehingga ini yang sering menyindir saya dengan Pak Agus dan Bapak Ibu dosen, bahwa tugas dosen itu kata beliau 3. Pertama, sholat yang khusyuk, sholat khusyuk mah semuanya kita wajibnya. Secara khusus nih Isra Mi'raj ya. Kemudian berbuat baik pada orang tua, kemudian kami itu berkewajiban meneliti, sayang gitu banyak, meneliti tentang langit, bumi, yang meneliti itu orang-orang kafir. Aduh, ada orang-orang Islam. Saya mah mudah-mudahan Allah memaafkan kalau nanti Allah menanya, kamu dikasih uang untuk penelitian digunakan untuk apa? Itu ya Allah ampuni kami gitu. Wah, sekarang mah ini dulu. Sekarang itu ini bukan berarti memperingati Isra Mi'raj, tetapi ini kejadiannya bahwa Isra Mi'raj itu Allah takdirkan di bulan ini. Kita lihat kejadiannya dan hikmahnya. Ayat Al-Quran yang tadi saya bacakan, satu-satunya ayat berhubungan dengan Isra. Isra itu perjalanan, atau Allah perjalankan Nabi Muhammad di atas muka bumi. Ya. Subhanallazi asra, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya, itu Isra, Bu, perjalanan di atas muka bumi. Kemudian satu-satunya ayat berhubungan dengan Mi'raj, naik ke langit, itu surat An-Najm, surat ke-53, ayat 13 dan 14. Ya, artinya gini, Bu. Walaqad ra'ahu najratan ukhra, dan sungguh telah melihat Nabi Muhammad itu malaikat Jibril dalam bentuk yang asli. Kapan itu? Inda Sidratil Muntaha. Nabi Muhammad dan sahabat, secara khusus Nabi Muhammad pernah bertemu dengan malaikat Jibril di dunia 2 kali dalam bentuk manusia. Sahabat pernah bertemu dengan malaikat Jibril, beberapa sahabat, dalam bentuk manusia sekali. Sehingga Rasulullah 2 kali, Bu. Pertama di Gua Hiro, kan bentuknya manusia, ya. Kemudian suatu ketika Rasulullah ngumpul, ini sering mungkin Bapak Ibu dengar hadis riwayat Imam Muslim, lagi ngumpul, datang laki-laki, Bu, yang berpakaian putih, kan sering kita dengar ya.
bersih. Orang itu tidak dikenal oleh sahabat manapun. Tidak dikenal, tetapi pakaiannya bersih, rapi. Nyaris tidak melakukan perjalanan jauh. Sahabat pada kaget. Karena Rasulullah duduk, dengkulnya logikanya kena ke dengkul Rasulullah. Kaget nggak kira-kira, Bu? Coba Rasulullah yang dihormati tiba-tiba duduk orang gitu, Bu. Kena pegang gitu. Rasulullah apa itu? Apa, Bu? Islam dulu, iman dulu. Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan, kan gitu ya? Ya. Kemudian nanya tentang kiamat. Habis itu pulang kan gitu. Sahabat kaget. Rasulullah siapa? Itu aneh gitu ya. Dan kenal dekat gitu ya, kata Rasulullah. Itu malaikat Jibril. Keren punya. Tetapi wajah aslinya Rasulullah melihat di Sidratul Muntaha. Ini Bu ayatnya. Ya. Kan Rasulullah, malaikat Jibril itu besar sekali, sayapnya saja apabila dikepakan hancur, nah logikanya bumi ini. Sayapnya 600, Bu. Coba Bu, sayapnya 600 gitu. Ini wajah hasilnya. Ini ayat Isra, ayat Mi'raj. Lewat dulu, Pak. Bu, ada pertanyaan gini. Kan Rasulullah itu berjalan Mekah atau Masjidil Haram, Masjidil Aqsa baru ke langit kan itu banyak. Logikanya kan biasa langsung ke langit. Bu nanti Masjidil Haramnya, set gitu bunyi. Ternyata itu ada tujuannya, Allah takdirkan itu. Gitu, Bu. Bu, kalau Masjidil Haram langsung ke langit itu Baitul Ma'mur gitu. Itu kalau Masjidil Haram mah tempat tawaf kita manusia. Kalau Baitul Ma'mur mah tempat tawaf malaikat. Dalam hadis, tawaf itu 70.000 malaikat, tapi habis itu nggak pernah datang lagi. Ganti terus, Bu. Jadi malaikat juga padat, Bu. Ibu pamit umroh, kan ngantri ibunya. Ya per hari itu 10 sampai 15 pesawat. Dari Indonesia saja, Bu, yang umroh. Ya, berarti kalau satu pesawatnya, kalau yang jumbo mungkin sekitar berapa, Bu? Sekitar 400-500 ya. Jadi kalau 10 sampai 15 mungkin 5.000 sampai 7.500 per hari punya. Itu 70.000. Kan udah gantian, Bu. Makanya Bu, di luar angkasa termasuk di sini saja kata Rasulullah, itu tidak ada space yang kosong. Setiap 4 jari itu dijaga oleh malaikat, Bu. Makanya, Bu, dalam Al-Qur'an orang yang takut kepada Allah itu min ibadil ulama, dari orang yang tahu. Bu, bagaimana kita takut kepada malaikat yang ada di sekeliling kita apabila kita tidak tahu bahwa di sini itu ada malaikat? Makanya yang takut itu yang tahu, yang ngaji itu punya. Makanya mudah-mudahan jadi jalan kemuliaan. Dan ilmu yang sebenarnya itu yang menambah ketakutan kita kepada Allah, bukan menambah kesombongan. Ya Allah, ya Rabbi. Wahwil batan kadinya bunyi. Oh, lanjut. Ya. Tadi saya menyadarkan. Bu, Baitul Ma'mur. Kalau dari Masjidil Aqsa ke langit ke atas itu bagus sama. Jadi pintunya langit. Sehingga kalau mau ke langit itu mesti di atas Masjidil Aqsa. Bu, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dulu mah belum ada mobil, belum ada pesawat, dulu mah pakai onta. Ya, paling cepat pakai kuda. Onta itu berjalan sekitar 15 hari, 2 minggu. Jadi kalau bolak-balik berapa, Bu? Sebulan gitunya, Bu, sebulan. Kemudian naik ke langit. Sementara Rasulullah menyebutkan barusan saya Isra Mi'raj, kurang dari semalam. Bahkan kata sahabat ketika Rasulullah menyampaikan itu, kata sahabat, barusan saya Isra Mi'raj. Tempat tidur Rasulullah, kasur Rasulullah, bantal Rasulullah masih hangat. Ibu, kalau bantal masih hangat berapa jam? Sajam atau tiis satu punya? Setengah jam tos tiis, tantanan pamiku budi sirah gitunya. Artinya dalam hitungan menit nyaris atau nyaris tidak. Coba, Bu, Isra Mi'raj tetapi waktunya sebentar sekali. Gitu, Pak.
Makanya Rasulullah disebut gila. Bu. Orang-orang kafir mah jelas secara khusus Abu Jahal. Muhammad mah gelok. Masa ini sebulan tambah ke langit. Bu, hari ke langit tuh. Aduh, sebelumnya saya sampaikan dulu ini, Bu. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Bumi kita, dunia, dibandingkan dengan langit pertama atau galaksi kita, itu ibarat cincin dilempar di padang pasir. Ibu nyerah cincin, kemudian ibu umroh ke Arab Saudi, ke Mekah. Ibu ke gurun, lempar itu ibu cincin, ibu cek, lempar itu, katingal tuh bu, nyungsep bu, ya, katingal. Itu bumi dibanding langit pertama. Ibu Arab Saudi itu negara yang luas. Kalau ibu umroh, yang ibu lihat itu Mekah, Madinah, Taif, kan semuanya diisi ibunya. Padahal Arab Saudi yang diisi bangunan-bangunan itu hanya 5%. 95%-nya teh gurun ibu. Ya, jadi ibu ke Arab Saudi umroh, lempar itu, ya, si cincinnya kelihatan. Itu bumi dibanding dengan langit pertama. Sampai Rasul masih lanjut pada hadis yang sama. Langit pertama dibanding langit kedua persis seperti itu juga. Berarti langit kedua kan lebih besar lagi punya. Langit kedua dengan langit ketiga persis seperti itu juga. Langit ketiga dengan langit keempat seperti itu juga. Langit keempat, langit kelima sama. Langit kelima sampai langit keenam sama. Langit keenam sampai langit ketujuh dibanding langit ketujuh sama. Langit ketujuh dibanding dengan arasy Allah sama seperti itu. Allah berada di atas arasy. Maha besar Allah. Bu, gini. Kata ilmuwan, itu mah hadis sebenarnya. Ini mah sains, Bu. Hasil penelitian ahli fisika. Ibu, bumi kita itu kan berada pada galaksi kita. Galaksi kita apa namanya? Bima Sakti. Galaksi yang paling dekat apa? Andromeda kan gitu banyak. Galaksi itu kumpulan bintang-bintang, debu dan lain sebagainya. Jumlahnya berapa Pak galaksi kita? Jumlah bintang pada Bima Sakti jumlahnya ada 400 miliar. Ibu, ada matahari, bumi, ada matahari, bulan, Saturnus, Uranus, Pluto gitu punya. Jumlahnya ada 400 miliar si bintang. Itu satu galaksi, Bu. Satu galaksi. Jumlah galaksi berapa, Bu? Jadi kumpulan bintang-bintang yang jumlahnya miliaran. Kumpulan itu juga banyak, Bu, si galaksi itu. Jumlah galaksi kata ilmuwan bukan miliaran lagi, Bu. Jumlahnya 2 triliun. Bu, kebayang punya eta saagung naon itu jagat raya, ya Allah, Allahu Akbar. Jadi lamun orang sombong, Bu, pani ibu kabulan komplek ini tuh nggak kelihatan, Bu. Ibu katinggal tuh. Ente atuh mobil ibu katinggal tuh. Fajaro Sport ibu katinggal tuh. Ente ibu gaduh bumi di komplek ieu teh 7 katinggal tuh. Ente naon atuh nu disombongkeun. Ya Allah ya Rabbi. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Wih deui, galaksi ada 2 triliun. Satu galaksi saja Bima Sakti. Kemarin pada tahun 2022 pada tahun 2003 ditemukan galaksi yang paling tua, jaraknya dari bumi kita, saya lupa itunya, 1,5 miliar tahun cahaya gitu atau berapa saya. Bu, galaksi itu aja. Galaksi kita Bima Sakti ada pusatnya. Jadi matahari itu mengelilingi pusat Bima Sakti. Ibu, dari bumi kita ke pusat Bima Sakti, pusatnya itu black hole. Saya pernah bahas Pak, black hole. Black itu hitam, hole itu lubang. Jadi pusatnya itu lubang hitam. Jadi matahari itu pada ngelilingin itu gitu. Kan bumi kita mengelilingi matahari, bulan kita mengelilingi bumi, bumi kita mengelilingi matahari, matahari mengelilingi pusatnya kan gitu. Dari bumi kita ke black hole, Ibu, pusatnya, pusat galaksi kita, itu jaraknya itu 26.000 tahun cahaya. Ibu, cahaya Bu sampai kecepatan mobil Ibu. Ibu, cahaya tuh gini. Ibu, cahaya itu bergeraknya ibarat dari matahari ke kita jaraknya 150 juta kilometer. Dari matahari ke bumi kita itu hanya 10 menit, saya lupa gitu.
Sebentar sekali. Bu, cahaya itu kecepatannya 300 km per detik. Bu, 300 km per detik. Kalau kilometer per jam itu 1 miliar 80 ribu kilometer per jam. Begini Bu, bumi kita itu diameternya sekitar 12.000 bumi kita tuh. Kalau kilat atau cahaya mengelilingi bumi kita, per detik itu 7,5 kali. Ibu, cahaya mengelilingi bumi kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, setengah. Detik itu tuh Pak. Kecepatan cahaya saking cepat. Ini dari bumi ke pusat galaksi kita 26.000 tahun cahaya. Itu tuh satu galaksi, ya Allah. Balik lagi Pak. Bu, kata Rasulullah, bumi kita ke langit pertama itu jaraknya 1.000 tahun. Dari bumi ke satu, dari bumi langit ke satu ke langit kedua 1.000 tahun. Jadi totalnya berapa tahun Pak? Kalau Rasulullah Isra Miraj, minimal itu saja sudah 7.000 tahun punya. Ibu yang saya sampai Bu? Nyaris meneteskan air mata ketika saya dengar satu penjelasan. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj ke atas, diantar oleh malaikat Jibril, langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7. Begitu langit ke-7, wahai Rasulullah, sekarang engkau silahkan menghadap Allah. Aku tidak bisa lagi. Kalau saja naik lagi ke aras, kata malaikat Jibril, tubuhku akan hancur oleh cahaya Allah. Bu, Nabi Musa kan pernah ingin melihat Allah, punya. Apa yang dilakukan? Engkau berdiri di belakang gunung, diperlihatkan cahaya Allah. Apa Bu yang terjadi? Gunung hancur kan? Nabi Musa terpental kan? Pingsan, minta maaf kan punya. Nabi Musa. Ibu bayangkan, malaikat Jibril, wahai Rasulullah, silahkan engkau pergi sendiri. Kalau aku ikut hancur. Rasulullah bertemu dengan Allah pada saat Mi'raj saja. Bu. Dan dapat oleh-oleh sholat. Bu, balik lagi Bunya. Bagaimana mungkin Rasulullah, malaikat Jibril bisa sampai ke Sidratul Muntaha dalam waktu yang singkat? Padahal terbuat dari cahaya, kan tadi perlu ribuan tahun punya. Tapi ini mah coba, sebentar. Tapi sudah balik lagi. Apa yang terjadi? Bu, ini dulu Bu. Ibu, sebelum itu. Ibu, ini ada semut. Saya pernah jelaskan ke Ibu. Ibu, ada orang yang bisa bicara dengan semut, Bu? Siapa? Ibu pintar, Bapak pintar. Nabi Sulaiman, hatta idza atawala wadin namli qalat namlah ya ayuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashurun. Kata semut, qalat namlah. Saya pernah jelaskan bahwa yang memerintahkan semut itu adalah namlah, qalat. Qalat itu bicara seseorang tetapi perempuan, kan tak tanis punya. Sehingga saat ini baru ketahuan bahwa yang merintah semut itu adalah perempuan atau ratu punya. Seperti yang membuat sarang laba-laba ratu juga. Sehingga perempuan jago Bu. Di dunia semut yang menguasai itu sanes presiden. Sanes presiden laki-laki Bu. Presiden perempuan. Ya, semut sama laba-laba sama. Qalat namlah, eta si semut, ratu semut bisa, wahai para semut, masuk engkau ke rumah-rumahmu. Itu Sulaiman dan bala tentaranya khawatir menginjak engkau. Tentunya Nabi Sulaiman lagi jalan berhenti, punya bisa mendengar semut di kejauhan. Ibu gini, kalau ada semut berbicara ke Ibu, Bu, kemarin saya bersama dengan Ibu, sekarang saya baru sampai dari Mekah. Kemarin saya ke Mekah, sekarang saya sudah ada di sini. Ibu percanten tuh Bu. Kata si semut ke Ibu. Ibu logikanya kedah percaya karena saya jadi tadi si semutnya nempel di nasakuna pilot tadi punya. Saya gambar pilot punya. Jadi pilotnya Kak Ibu heula eta ameng, pilotna putra Ibu lah.
si pilot teh bade ka mana ayeuna bade ka Mekah mah eta si semut di bumi ibu teh nempel ya geus aku pilot nawe terbang ke Jakarta 9 jam naik bus setengah jam kan punya ke Jakarta dari Jakarta terbang 9 jam wah itu punya di ditu teh nyantai heula sajam jadi dalam waktu sehari semalam itu si semut sudah sampai lagi di komplek wartawan kan mungkin banyak gitu. Ibu, kata Profesor Baikuni, Rasulullah bisa hijrah, bisa Isra Mi'raj dalam waktu yang singkat, karena bisa jadi, saya ada ini, Ibu ini, bisa jadi itu si perjalanannya tuh dilipat, Ibu. Iya mah terlalu kecil lah. Bu, ini semut di ujung sama di ujung, ini mah terlalu kecil. Ibu, semut dari ujung karpet kanan ke ujung karpet kiri berjalan sedetik mungkin nggak? Iman tengiring kilot bu, tengiring kilot. Mungkin nggak bu? Semut berjalan set dalam sedetik mungkin nggak bu? Kumaha carana? Kata Pak Profesor Baikuni itu semut bisa sampai apabila si jalannya itu si langit atau jalannya itu dilipat bu set. Semut di ujung set, jual nyampe ke ujung kan dilipat punya. Dalam Al-Quran ibu, hari kiamat itu langit itu digulung bagai kertas kan nempel punya dalam Al-Quran. Kata Profesor Baikuni itu saja yang terjadi seperti itu. Atau tinggal dilipat itu Bu Masjidil Aqsa dengan langit ketujuh oleh Allah nyampe ibunya waktu itu juga. Logikanya gitu punya. Sedetik. Ini contoh. Bu lanjut. Penawatkan dia. Bu, logika yang kedua gini Bu. Bu, kalau bumi, gunung bergerak nggak Bu? Berjalan nggak Bu? Bergerak saur saha. Pak Haji, bumi, gunung bergerak nggak? Bergerak saur saha. Saur Gusti Allah. Ada dalam Al-Quran. Ada dalam Al-Quran surat An-Naml juga ayat 88. Watarol jibala tahsabuha jamidah wa hiya tamurru marras sahab. Surat ke-21 ayat 88. Surat ke-27 ayat 88. Engkau melihat gunung, engkau mengira gunung itu diam. Jamidah itu beku, diam. Padahal bergerak kata Allah seperti bergeraknya awan. Makanya kan dulu benua Indonesia itu dulu mah kan ngagabung sarang Australia. Bu, Papua New Guinea dulu mah katanya bergabung dengan Australia. Contohnya buktinya apa, Bu? Karena di Papua New Guinea ada kanguru, di Australia ada kanguru. Di Papua New Guinea orangnya hitam, di Australia orang aborigin hitam juga. Bunya. Itu teorinya. Bu, bumi kita itu bergerak per tahun 6 cm. Bu, jadi 1 tahun nanti genep cm. 1 tahun genep cm, 2 tahun, 3 tahun. Gitu bunya. Saya pernah jelaskan itu yang menyebabkan bumi kita gini, Bu. Jadi kalau ini bergerak, Ibu, sehingga ini teh goyang. Kalau goyang apa yang terjadi, Pak? Lini itu apa, Pak? Gempa. Karena itu tergoyangkan, musik gitu punya, makan orang goyang. Kebalikannya Bu, kalau ini bergerak ke kanan, ini bergerak ke kiri, waktu pecah Bu. Itu yang terjadi pada saat tsunami Aceh. Ibu tsunami Aceh gini, bergerak belah Bu, belahnya nggak tanggung-tanggung, 40 kilo. Sumusi letaknya 40 kilo. Kemudian dalamnya tidak kurang dari 5 kilo. Ibu kinten-kinten jero tuh 5 kilo. Bu. Panjangnya nggak tanggung-tanggung. Ada yang menyebutkan 1.200 kilo. Ada yang menyebutkan 1.400 kilo. Ada yang menyebutkan 1.600 kilo. Dari Aceh sampai ke benua Afrika. Bu, kebayang itu kosong punya. Air laut masuk terus ngisi. Sehingga pantai kan jadi kosong punya saat orang pada ngambil ikan. Tidak sadar air diisi terus. Satu saat airnya penuh kan. Airnya penuh berbalik. Menyapu.
Kecepatannya nggak kurang dari 800 km per jam dengan tinggi di atas 30 meter atau hancur jadinya. Itu akibat bumi bergerak. Tapi bergeraknya hanya 6 cm per tahun. 6 cm per tahun tuh gini Bu, kalau saya bagikan ke kilometer per jam, hanya 6,7 dibagi 10 miliar kilometer per jam. Kecil sekali saking lambatnya. Ya, 6,7 kali 10 pangkat min 9 km per jam. Atau 6,7 dibagi 10 miliar kilometer per jam. Kecil sekali. Oke. Bu bandingkan. Ibu kalau manusia terbuat dari apa? Tanah juga. Ibu tanah sendiri bergerak 6 per 10 miliar kilometer per jam. Tapi manusia yang paling cepat larinya siapa Bu? Ini mah tidak ikut pilot Bu, tidak ikut pesawat. Manusia yang paling cepat adalah sprinter. Yang suka lari 100 meter punya. Tapi 100 meter ada 200 meter menjadi lambat. Capean Bu. Kantenan 40 kilo. Jadi yang lari cepat 100 meter ini Bu. Itu tercepat tuh setahu saya itu 9 detik dalam 100 meter. Sehingga kalau saya buat kilometer per jam itu 40 kilometer per jam. Oh, ini kalau saya bandingkan kecepatan manusia yang terbuat dari tanah dibandingkan tanahnya sendiri itu jadi 5,8 miliar kali Bu. Jadi manusia dibandingkan dengan tanah padahal sama-sama terbuat dari manusia itu 5,8 miliar kali Bu. Gitu Bu. Jadi lebih cepat. Bu sekarang gimana tuh itu balik dengan cahaya. Nah ini cahaya Bu. Dalam Al-Quran, tarujul malaikat waruh ilahi fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasana. Jadi malaikat Jibril dan ruh malaikat atau malaikat itu kecepatannya menghadap Allah itu turun itu 50.000 tahun dalam sehari bunyi. Tetapi ini juga kalau 50.000 tahun baru itu juga baru apa Bu? Baru galaksi saja bunyi gitunya. Ternyata ini juga kurang. Jadi logikanya gini Bu. Kalau manusia yang terbuat dari tanah bisa 5,8 miliar kali tanahnya. Malaikat yang terbuat dari cahaya logikanya miliaran kali kecepatan cahaya. Gitu Bu. Ini perbandingannya. Ini Bu. Menurut Einstein ilmuwan dari Amerika punya penemu relativitas teori. Kata Einstein gini Bu. Kalau manusia atau benda bergerak mendekati kecepatan cahaya tadi, maka si waktu itu akan melambat. Jadi ibu teh akan awet muda, akan awet tua. Tapi ibu bergerak mendekati kecepatan cahaya. Kata beliau, kalau ditambah kecepatannya sama persis dengan kecepatan cahaya, maka ibu itu waktu itu akan diam. Jadi ibu teh mual kolot-kolot gitu punya, mual maut gitu punya. Namun kecepatannya sama dengan kecepatan cahaya. Balas kalau ditambah lagi kata beliau kecepatannya melebihi kecepatan cahaya maka waktu itu akan negatif kata beliau. Jadi ibu tuh akan bisa kembali ke masa lalu. Jadi ibu pami hoyong ora deui, ibu penak jeung bapak baheula nuju ka resep gaeulis tah. Ibu harus mengendalikan kecepatan cahaya. Oh geulis deui ibu teh gitu ya. Itu ibu yang terjadi dengan Rasulullah. Rasulullah bergerak melebihi kecepatan cahaya. Maka Rasulullah kembali ke masa lalu. Makanya ketika Rasulullah Isra, langit pertama bertemu dengan siapa Bu? Nabi Adam. Di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Kan diketuk-ketuk kalau bahasa kita mah ya ke penjaga langit pertama itu siapa? Saya Jibril bersama Muhammad dibukakan gitu Bu. Jadi ada penjaga tubuhnya. Bertemu dengan Nabi Adam didoakan, engkau hamba yang soleh. Bu, langit kedua bertemu dengan siapa Bu? Langit kedua, ini kembali ke masa lalu padahal mereka semua, beliau semua sudah wafat. Bertemu dengan malaikat, dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Langit ketiga bertemu dengan siapa Bu? Nabi Yusuf. Langit keempat bertemu dengan, saya lupa Nabi kedua itu siapa Pak? Idris. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Langit keenam bertemu dengan ini yang paling terkenal yang meminta mengurangi waktu sholat Nabi Musa. Langit ketujuh Nabi Ibrahim. Baru nanti menghadap Allah.
Bu. Jadi Nabi Muhammad itu secara sains itu bisa dibuktikan kembali ke masa lalu bertemu dengan para nabi karena kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Bu bayangkan. Kemudian Nabi Muhammad itu, nah ini Bu, kata ahli astronomi Pak Profesor Thomas Jamaluddin bahwa Isra Mi'raj itu merupakan perjalanan keluar dari dimensi waktu dan ruang. Jadi terperyogi waktu Bu. Ya Rasulullah berjalan Isra Mi'raj itu jalan-jalan ke surga. Ini Bu. Naik ke langit pertama hingga naik ke langit ketujuh. Kemudian Rasulullah ini bertemu dengan Nabi yang sudah wafat karena kecepatannya lebih dari kecepatan saya. Kemudian Rasulullah jalan-jalan. Ya ini tadi Bu. Jadi Nabi Muhammad bertemu langit dunia, bertemu dengan Nabi Adam, menyebut sebagai anak yang soleh dan Nabi yang soleh. Langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Langit ketiga dengan Nabi Yusuf. Langit keempat dengan Nabi Idris. Langit kelima dengan Nabi Isa yang menyambutnya dengan doa. Langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Langit kelima lebih Harun ya. Langit keenam bertemu dengan Nabi Musa yang kemudian menyarankan Rasulullah untuk memohon keringanan salat kepada Allah. Kemudian langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim yang bersandar di Baitul Ma'mur. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Bu, Rasulullah ketika Mi'raj itu jalan-jalan Bu ke surga. Bu ai surga teh ayeuna atau masa yang akan datang? Ternyata masa yang akan datang jalan-jalan. Kemudian Rasulullah juga pergi ke neraka sama Bu. Ya. Jadi jalan-jalan ke masa depan. Gitu bunyo. Padahal waktunya sebentar. Juga ada kejadian yang ada di dunia. Jadi Rasulullah juga melihat di dunia dua sungai yang tentunya ini eksis di masa ini. Gitunya. Kemudian intinya bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu bukan sekedar cerita sejarah tapi peristiwa ilmiah, spiritual dan rekayasa. Hikmah tentang kecepatan ruang waktu, keperjalanan antar dimensi dan sistem langit. Bu, ini oleh Isra Mi'raj itu yakni Allah perintahkan kita sholat. Pada awalnya sholat itu Allah perintahkan 50 dan dikurangi jadi berapa Bu? Jadi 5. Tapi pahalanya itu kelebihan umat akhir zaman. Walaupun dari 50 menjadi 5 tapi pahalanya tetap 50. Sehingga pahala umat akhir zaman itu dikalikan 10 punya. Ada yang lebih dahsyat lagi, dikalikan yang tidak terhingga, amal apa tuh? Kapan Bu? Sholat Ibu dikalikan 10 kali. Tetapi ada amal yang dikalikan tidak terhingga, yakni ketika di bulan Ramadan. Pak, kurang ke kuping? Lailatul Qadar. Ibu Lailatul Qadar berapa kali Bu? Khairum min alfis syahrin. Lebih baik dari 1000 bulan. Jadi kalau Ibu ibadah semalam lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun Bu? 83. Jadi Ibu sholat sekali, Ibu sodakoh di malam itu 1 juta. Ibu tuh sama dengan sodakoh selama 83 hari. 83 tahun, 3. 1 juta. Tapi itu teh khairum Bu. Kalau khairum berarti lebih baik. Kalau 83 itu sama. Kalau ini mah khairum bisa jadi itu tuh 1000 bulan, 1001 bulan, 10.000 bulan. Itu di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Apalagi kalau Ibu malam Lailatul Qadarnya itu di Masjidil Haram, lebih baik lagi punya. Sudah mah dikali 10, dikali 1000 bulan, dikali lagi kalau sholat di Masjidil Haram berapa kali Bu? 100.000 kali Ibu. Saya ngitung gitu Bu. 3 juta kali. 3 juta apa 3 miliar ya Ibu nanti hitung sendiri punya. Sehingga kalau Ibu umroh, sholat di malam Lailatul Qadar di Masjidil Haram, nyaris tak terhingga Bu pahalanya. Makanya bayarannya di awis punya. Bayaran awis. Pahalanya juga sama dengan berhaji bersama Rasulullah. Oke, lanjut.
Itu dulu Bu. Ini sholat Allah wajibkan itu awalnya 50 menjadi 5 pahalanya tetap. Kemudian atasnya Bu. Jadi Allah memerintahkan kepada kita ini tentang fungsi sholat. Bu, kapan terjadinya Isra Mi'raj? Terjadinya Isra Mi'raj itu ketika Rasulullah mengalami kesedihan. Bu, kalau istri yang paling dicintai oleh Rasulullah siapa, Bu? Iya. Rasulullah pernah ditanya, Bu, ketika di Madinah. Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling engkau cintai? Kata Rasulullah, Abu Bakar. Kata sahabat, bukan laki-laki tapi perempuan. Kata Rasulullah, yang paling saya cintai adalah Aisyah. Itu ibunya. Aisyah, Siti Aisyah. Kelebihan Siti Aisyah itu satu-satunya istri Rasulullah yang dinikahi gadis. Karena Rasulullah itu istrinya 11. Semuanya janda kecuali Siti Aisyah. Siti Hadijah menikah pada usia berapa, Bu? 40. Yang kedua nikah dengan Siti Saudah. Siti Saudah usianya berapa, Bu? 50. Jadi beda-beda dikit. Siti Saudah itu pernah menolak Rasulullah. Rasulullah, saya mah sudah tua. Kata Rasulullah, saya lebih tua. Walaupun lebih tua nanti sebulan 2 bulan bahasa kita mampu nyaris cakep. Walaupun dalam satu riwayat itu 70 tahun. Ini yang menjadi alasan ibu-ibu kalau mau nikah. Bapak kalau mau nikah lagi itu jika Siti Saudah 50 atau 7 tahun sok bapak wantun tuh kan gitunya punya. Si bapak teh alasan deui gitunya. Istri yang ketiga itu Siti Aisyah, usianya ketika dinikahi itu ada nyebutkan 6 tahun tapi berkumpulnya ketika 9 tahun. Yang keempat Siti Hafsah. Ya, Siti Hafsah. Itu putranya Umar. Itu janda Bapak. Ya, tetapi ditinggal. Semua janda itu ditinggal suaminya wafat. Kecuali hanya satu yang janda cerai. Itu adalah Zainab binti Jahsy, sepupunya Rasulullah, putri bibinya Rasulullah. Nah itu mah janda cerai dengan anak angkatnya Rasulullah. Itu banyak. Oh, yang keempat itu Siti Hafsah. Usianya 19 tahun. Nah ini alasan bapak-bapak. Bu. Soklah sarang janda. Tapi jika Siti Hafsah 18 tahun ya gitu banyak. Oh padahal bu tong dibahas ya tamah. Bilih kakeheuleuan. Lewati lagunya. Bu jangan khawatir. Dah bapak-bapak di komplek wartawan mah. Ibu kami bapak-bapaknya rios poligami. Ibu bersyukur. Karena nusuurnya rios mah kawadi. Punya. Itu Pak Agus itu sering berantem itu ya dengan Pak Pur dengan Ibu Profesor Ida. Ibu Agus bersyukur ya pami nyari poligami itu si bapak-bapak nyari osma moal ayah kawani gitu ya. Itu tadi yang keberapa Bu? Siti Hadijah, Siti Saudah, Siti Aisyah, Siti Hafsah, Zainab. Saya Zainab binti lupa saya. Zainab. Kalau Zainab ini janda usianya 30 tahun, Bu. Zainab ini terkenal dengan Ummu Masakin. Jadi istri Rasulullah itu punya kelebihan masing-masing, punya. Kalau Siti Fatimah, Siti Khadijah kaya raya, tetapi dia solihah, tidak pernah mengangkat suaranya di hadapan Rasulullah. Ini pelajaran. Bu. Kan Siti Hadijah itu dijanjikan oleh Rasulullah nanti rumah istana di surga yang tenang, ente ribut. Di antara ente ribut karena Siti Hadijah tidak pernah sekalipun mengangkat suara di hadapan suaminya. Punya benten sarang di Kopo Elok punya, sarang di Mekah di dia mantu. Punya. Bayangkan Bu, tidak pernah sekalipun mengangkat suara di hadapan suaminya. Pami ibu-ibu ngangkat suara, ada si bapak anak sok ngangkat suara kan alasannya orang itu punya. Gitu. Siti Hadijah tuh gitunya tidak pernah ngangkat suara. Itu kelebihan Siti Hadijah. Hartanya 2/3 kekayaan Quraisy semuanya habis digunakan untuk dakwah Rasulullah. Sampai ketika wafat miskin, ibunya miskin. Ya, balik lagi.
Kata kata Siti Aisyah, saya seringkali melihat Rasulullah itu diam termenung mengingat Siti Khadijah dan seringkali menyebut-nyebut Khadijah. Sampai satu ketika kata Siti Aisyah, ada dua perempuan tamu datang kepada Rasulullah. Assalamualaikum, kalau bahasa tiba-tiba Rasulullah loncat, Bu. Kalau bahasa kita mau, wah, loncat ngajeleng loncat gitu, Bu. Saking ku surprise-nya. Kata Rasulullah, Aisyah, sambut ini tamu yang mulia ini. Wah, disambut dengan baik. Setelah itu pulang. Siti Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, siapa mereka? Kata Rasulullah, itu adiknya Khadijah. Dan yang satu lagi kerabatnya Khadijah. Oh, pokoknya all out Rasulullah. Rasulullah sering mengingat-ingat Khadijah sampai kata Siti Aisyah, wahai Rasulullah, apakah wanita itu memang hanya Khadijah? Khadijah itu nenek-nenek Quraisy yang sudah tua, kulitnya keriput, kakinya kecil. Allah sudah mengganti yang lebih baik untukmu. Seraya menunjuk dirinya Siti Aisyah. Aisyah itu cantik sekali. Ya, pesaingnya itu Siti Sophia, turunan Yahudi, janda turunan Yahudi. Janda karena sama-sama cantik. Kata Siti Aisyah, saya tidak pernah cemburu kepada istri Rasulullah seperti cemburunya saya kepada Siti Khadijah. Padahal saya tidak pernah bertemu, Bu. Jadi Siti Khadijah wafat, gak bertemu tuh dengan Siti Aisyah, tapi Rasulullah seringkali menyebut-nyebut Siti Khadijah. Saking baiknya gitu, Bu. Kata Siti Aisyah, Allah sudah mengganti yang lebih baik untukmu dari Khadijah. Seraya menunjuk dirinya lebih cantik, lebih pintar, lebih muda. Namun apa ucapan Rasulullah? Wahai Aisyah, demi Allah, Allah tidak pernah mengganti Khadijah dengan yang lebih baik. Kata Rasulullah. Kata Rasulullah, Khadijah itu mengimani aku. Orang yang pertama beriman kepada Rasulullah siapa? Siti Khadijah. Khadijah itu mengimani aku ketika orang-orang lain mengkafirkan aku. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, Khadijah itu membantu aku dengan harta. Hartanya habis. Ketika orang lain enggan membantu aku dengan harta untuk dakwahku. Yang ketiga, dari Khadijah Allah berikan aku anak-anak keturunan yang tidak diberikan dari istri-istriku yang lain. Bu Rasulullah dari Siti Khadijah punya berapa putra-putri? Putrinya kan 4 punya. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Siti Fatimah. Saya sering sampaikan ke ibu, laki-laki yang mulia itu banyak dari golongan Nabi, Sidikin, gitu ya, orang yang soleh. Tapi perempuan yang mulia hanya 4 kan punya. Yang ke satu, istrinya Fir'aun, Siti Asya. Yang kedua, mamahnya Nabi, Isa, Siti Maryam. Yang ketiga, Siti Khadijah. Yang keempat, Siti Fatimah. Ibu, yang saya soroti yang ketiga dan keempat ini, ibu dengan putri. Keren. Punya Siti Khadijah. Dan Rasulullah pernah berjanji, Bu. Ketika Rasulullah diboikot, ya diboikot di Mekah sampai pergi ke gunung, Bu. Gak bisa berdagang, makanan habis sampai digambarkan sahabat itu dengan Siti Khadijah makan dedaunan sampai mulutnya berdarah. Sampai Siti Aisyah itu sakit, pingsan, dipelukan Rasulullah. Begitu siuman, wahai Aisyah, orang yang aku cintai kalau bahasa kita. Aku berjanji kelak engkau di hari kiamat akan menjadi wanita yang paling mulia. Bu, ini ucapan bahwa Siti Khadijah wanita yang paling mulia nanti di akhirat. Siti Khadijah percaya pada suaminya karena suaminya tidak pernah berkata dusta. Habis itu wafat, Bu, wafat di pangkuannya. Sedih sekali Rasulullah. Makanya tahun itu disebut Am al-Huzn, tahun kesedihan. Siti Khadijah wafat, pamannya Abu Thalib juga wafat yang banyak membantu. Saat itu sedih, Bu. Maka Rasulullah dalam kesedihan dikasih hadiah Isra Mi'raj, jalan-jalan ke surga, jalan-jalan ke neraka, bertemu dengan para nabi. Bu, itu hadiah. Ya, untuk membahagiakan Rasulullah. Kemudian pulangnya dikasih hadiah apa? Kasih oleh-oleh apa, Bu?
sholat. Ibu sholat itu untuk kebahagiaan. Kata Rasulullah gini, saya pernah bahas di sini di tafsir. Kata Rasulullah kepada Bilal, wahai Bilal, bahagiakan aku dengan sholat. Azan engkau, bahagiakan aku dengan sholat. Ibu, Isra Mi'raj. Pami urang teu acan bahagia sareng sholat, tanda tanya teh sholat kita. Ibu hari ibu sholat bahagia atau terpaksa? Alhamdulillah, bahagia ya Allah, mudah-mudahan abdi kaaceretan. Bapak pahami sholat itu sholat seperti hayam, kata Rasulullah. Jangan engkau sholat seperti hayam. Ibu sholat yang tek punya. Kemudian engkau jangan sholat seperti singa. Ibu hari singa naon? Assalamualaikum. Singa jangan gitu Bu. Saya pernah contohkan Ibu. Aduh ya Allah ya Robi, ini pelajaran Bu. Ibu saya bicara tuh sanes ke Ibu, sanes ke Bapak, saya mengingatkan diri saya. Ibu teh sholat, Allah sok jadi beban itu punya. Padahal mestinya mah sholatnya bahagia. Dan Rasulullah dia sholatnya untuk kebahagiaan. Bu ya Allah ya Robi, bahagiakan aku dengan sholat. Bu, kebahagiaan Rasulullah itu 3. Ini pelajaran Bapak, ini kebahagiaan Rasulullah 3. Kata Rasulullah, kebahagiaan saya itu 3. Pertama sholat. Jadi Bapak, Ibu kalau sedih sholat. Gitu. Lamun tos sholat masih sedih wae, eta sholat teh acan leres, ngaos deui. Gitu jadi. Ibu kalau saya lagi sadar menuju sholat itu seri, dah Bu ada hayang bahagia. Ini Bu seserian sorangan minimal gitu belajar punya. Ya Allah ya Robi, kebahagiaan aku itu 3 kata Rasulullah. Pertama sholat, yang kedua saya bahagia dengan wanita. Ya mau Pak Haji dengan wanita mah pasti bahagia. Ibu ninggal nu ganteng pasti bahagia. Ninggal si bapak gaya pasti bahagia. Bapak ninggal nu gelis pasti bahagia. Ninggal ibu anu gelis pokoknya rapi pasti bahagia. Rasulullah istrina salapan. Bu di antara salapan tuh ada satu yang tidak dicatat punya. Itu mah wajar punya. Ibu bahagia dengan laki-laki yang ganteng. Saya jadi ingat si ibu ketika saya berhaji. Ibu ketika saya berhaji ada balan KBIH saya, Allahumma yarham, beliau sudah wafat, Ibu Suli. Bu, beliau mau mengitari Ka'bah, pingsan Ibu. Pingsan Ibu itu barang Ibu saya pingsan. Kata mah dipangku Bu, ku orang Timur Tengah disimpan ke pinggir. Begitu dilihat sadar Bu. Dilihat tuh mangku, ganteng sekali ibu Momo. itu ganteng sekali ibu. Bukan kapasuli ge hilang ibunya suami saya sendiri. Barang ibu itu bahagia punya. Rasulullah dia bahagia sami. Yang ketiga, Rasulullah itu bahagia dengan minyak wangi. Bapak-bapak, ya, meser minyak wangi anu sae. Ibu mah minyak wangi pami di bumi, ibunya pami sholat di bumi. Pami keluar enggak boleh ibu-ibu mah. Bapak-bapak tas sunat tetapi sing ikhlas. Punya wajar kebahagiaan itu 3. Wah, ini pelajaran dulu Bu. Ketika Rasulullah istrinya wafat dikasih hadiah Isra Mi'raj. Kemudian sholat itu ketika Rasulullah Isra Mi'raj itu ketika Rasulullah dikasih masalah. Banyak masalah Rasulullah diisrokan. Hanya pelajaran bagi kita. Kalau kita ada masalah sholat Ibu, kami sholat masih ada masalah, balik lagi tanda tanya itu sholatnya. Oh ini salah satu kisah. Saya sering sampaikan ini. Ini kisah nyata di Mekah Bu. Bu di Mekah ada seorang bapak muda mau operasi istrinya, dia tidak punya biaya, ya. Maka dia datang ke masjid sebelum subuh. Masjidnya masih gelap kalau bahasa kita. Kemudian sholat Bu, tahajud. Itu tahajud teh sampai nangis karena butuh. Bu, kalau kita punya keinginan biasanya sholat itu khusyuk punya, berikan nangis Bu. Ya Allah, berikan kami solusi, istriku mau operasi, aku nggak punya duit. Ibu datang imam Bu. Imam nanti terkenal, kemudian masuk sholat. Itu si imam itu sampai kalau bahasa kita dalam hati, ya Allah pasti dia punya masalah. Sholat ya imam Bu, imam kekupingnya di speaker. Di pinggir masjid ada jamaah yang kaya. Ketika imam lagi sholat mendengar itu kedengaran, wah
Ini suaranya hafal. Kalau bahasa kita, oh ini kayak Abdurrahman As-Sudais kalau bahasa kita, hafal. Bu, dari hotel dia turun ikut sholat ke sini. Tetapi dari hotel tuh dia membawa uang zakat yang oleh istrinya tidak dikasihkan. Kecuali kasihkan Pak ini untuk orang yang bisa selesai masalahnya satu orang saja. Ya, uangnya itu 14.500 real. Kalau uang kita mah 60 juta. Sholat gitu Bu. Habis sholat dia menghadap Syekh. Saya tadinya tidak akan sholat di sini, tetapi di speaker saya mendengar engkau. Maka saya mau menemui engkau. Saya membawa uang zakat yang tidak saya kasihkan juga oleh istri saya, kecuali untuk seorang yang bisa menyelesaikan masalahnya dengan uang ini. Aku berikan kepadamu uang zakat ini. Kata si Syekh, Bu, wah katanya, aku tadi lihat seorang yang menangis karena ada masalah. Panggil ke sini engkau. Apa yang terjadi denganmu tadi engkau menangis? Kata si orang itu, wahai Syekh, saya ada masalah, istriku mau operasi, aku nggak punya uang. Berapa biayanya? 14.500 real. Sama persis Bu dengan zakat seseorang dan kebutuhan. Selesai itu masalah dengan sholat. Jadi kalau itu ada masalah, sholat Bu. Pamit acan beres, berarti sholat dulu Bu. Udah sholat nanti acan beres. Sholat insya Allah nanti ada solusi. Bu, 6 menit lagi. Bu tong naros punya. Iya tak acan saya punya. Ibu kemarin ada PR bulan lalu, belum saya jawab. Nanti PR lagi. Mudah-mudahan Allah kasih usia. Bu, istri dulu lah pelajaran bagi kita. Istri yang kelima tadi teh siapa Bu? Zainab yang punya. Zainab binti, aduh saya lupa Bu. Yang keenam saya lupa. Ummu Salamah. Ummu Salamah itu saya pernah jelaskan ke Ibu. Ummu Salamah pernah ditinggal oleh Abu Salamah. Abu Salamah tuh ganteng, kasep banget Bu. Ya, sedih sekali istri. Bu, kalau istri ditinggal suami pasti sedih punya. Ummu suamina bager, ganteng. Persis seperti Ummu Salamah. Diajarkan oleh Rasulullah, wahai Ummu Salamah, saya ini kasih doa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurna fi musibatina wa akhlifna bi khairin minha. Bu, kalau kasih musibah gini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurna fi musibatina wa akhlifna bi khairin minha. Ya Allah, beri kami pahala dari musibah ini dan beri kami ganti yang lebih baik. Ummu Salamah itu persantan Bu, wahai Rasulullah, Abu Salamah itu begitu baik. Siapa orang yang lebih baik dari Ummu Salamah? Tapi akhirnya dikasih yang lebih baik siapa Bu? Dinikahi oleh Rasulullah. Ummu Salamah terkenal orang yang pintar. Itu yang keenam. Yang ketujuh Zainab binti Jahsy. Ini istri Rasulullah yang tadi nikah cerai. Beliau putri dari bibinya Rasulullah. Ini punya keistimewaan karena dinikahkan oleh Allah langsung. Gitu. Ini Zainab binti Jahsy. Ini yang ke berapa Bu tadi? Ketujuh. Yang ke-8 itu Siti Juwariyah. Siti Juwariyah. Siti Juwariyah juga di 30 tahunan lah Bu. 30 tahun apa 36 tahun. Kemudian yang ke-9 Siti Sofia. Ummu Habibah dulu Pak. Ummu Habibah. Ummu Habibah itu putranya Abu Sufyan. Musuh Rasulullah di Mekah itu 3 yang paling utama. Abu Jahal, Abu Sufyan, sama satu lagi ada tahu Pak? Ibu, di antara doa Rasulullah ketika Rasulullah dilempari di Taif, kan Rasulullah ditawari oleh malaikat penjaga gunung. Wahai Rasulullah, jika engkau mau ini gunung akan saya timpakan ke Taif dan ke Mekah. Kata Rasulullah, jangan. Malah Rasulullah berdoa, berikan keturunan yang soleh solihah dari mereka semua. Bu, Abu Sofyan saja Rasulullah berdoa agar dari keturunan dikasih keturunan yang soleh solihah. Anak Abu Jahal menjadi pembela Islam. Siapa tuh Bu? Ikrimah bin Abu Jahal. Anak Abu Sofyan justru putrinya menjadi istri Rasulullah, Ummu Habibah. Ummu Habibah usianya sekitar 36 tahun. Kemudian setelah Ummu Habibah, Siti Sofia. Itu keturunan Yahudi Bu yang cantik tadi. Sampai Siti Aisyah itu cemburu. Wahai Rasulullah, Sofiah yang badannya pendek. Gitu. Padahal sama-sama pendek Bu.
Itu saking cemburunya gitu Bu. Kata Rasulullah gini Bu, wahai Aisyah, ucapanmu dosanya apabila dimasukkan ke laut berubah tuh warna lautan. Saking besar dosanya. Bu hanya nyebut pendek, bunyi. Hanya nyebut pendek dosanya. Lautan 2/3 bumi berubah tuh warnanya. Saking besar dosanya. Bu, ini pelajaran bagi kita. Siti Sophia, kemudian 10. Yang terakhir, Siti Maimunah. Ya. Bu, itu janda-janda Rasulullah yang paling tua tadi 50, yang paling muda Siti Sophia 17 tahun. Bu, saya pengelak. Bu, saya pernah sampaikan seorang dokter dari Amerika, Dokter Fidelma. Beliau melakukan penelitian tentang saluran darah di otak kepala kita. Saya ulang-ulang ini karena mengingatkan kita. Kata Fidelma, saya kaget karena di atas kepala kita itu ada saluran darah, ada urat Bu, urat saluran darah, tetapi tidak pernah dialiri darah. Beliau baru menemukan ternyata si aliran darah itu baru masuk ke otak itu ketika kita sujud saja. Karena jantung ada di atas, ketika sujud punya kepala ada di bawah. Bu, kalau ini baru turun tuh sampai ke otak. Ibu, orang yang stroke gara-gara si otaknya kekurangan oksigen. Ibu, kalau yang membawa oksigen apa? Darah punya. Jadi kalau sujud lama, oksigen masuk, darah masuk ke otak, oksigen masuk ke otak, logikanya orang itu akan sehat, tidak akan stroke. Bu, makanya Rasulullah kalau sholat sendiri kan lama punya. Saya pernah jelaskan. Ketika sholat sendiri Rasulullah 1 rakaat membaca Al-Fatihah, membaca surat Al-Baqarah 286 ayat tadi yang dibacakan oleh Ujang. Kemudian setelah itu baca apa Bu? Surat Ali Imran. Setelah itu membaca surat An-Nisa. 3 surat yang super panjang. Hampir 6 juz Bu. Ya, itu teh berdiri ruku hampir sama dengan itu, berdiri lagi hampir sama dengan itu, sujud hampir sama dengan itu. Jadi ketika sujud banyak ibu darah yang masuk, janten sehat. Makanya kata Rasulullah kalau engkau sholat engkau seperti ayam atau oksigen nanti akan lungsur punya, atau jadi gering mau punya. Gitunya. Pelajaran terakhir ibu. Bu, seorang profesor nanya kepada saya, ini profesor jurusan olahraga, saya lupa gitu nyebutnya. Pak, kan Rasulullah sehat kata beliau. Nah, itu Rasulullah usianya 63 tahun. Pak, kata saya teh, Rasulullah sehat, kata Pak Am Amiruddin itu Pak. Saya pernah mendengar dari beliau, Rasulullah itu sehat sampai sakit itu ada yang menyebutkan sekali seumur hidup, ada yang menyebutkan 3 kali seumur hidup. Tetapi kenapa itu usianya 63? Karena Rasulullah berdoa, ya Allah hidupkan, ya Allah kami berlindung kepadamu dari usia tua. Itu diantara doa yang tidak akan mau kita ikuti. Rasulullah itu berlindung dari usia tua, berapa kan hayang awet usia aja punya. Kemudian Rasulullah memohon kepada Allah akan dihidupkan dalam keadaan miskin dan dimatikan ke dalam keadaan miskin. Pokoknya itu doa yang tidak mau kita. Maka Rasulullah begitu tugasnya beres diwafatkan oleh Allah. Oh, pantas kan. Bu atos langkung tadi 455 sekarang 456 terus langkung menit. Bapak Ibu tong naros karena PR nu bulan lalu kita acan diwaler. Bu, mudah-mudahan Allah jadikan sholat kita sebaik-baiknya sholat. Karena sholat itu amal yang pertama kali akan dihisab. Dan sholat itu menentukan baik buruknya amal kita. Kalau sholatnya beres seluruh amalnya. Jika sholatnya butut, maka butut seluruh amalnya. Ibu, ini kajian ini masih banyak. Ini ada lorong waktu dan seterusnya. Minimal selain nawe ditinggal. Diklik aja tos alimun. Atos iya tuh tah. Alhamdulillah punya. Bapak Ibu, apabila ada kebenaran mutlak dari Allah, apabila ada salah itu mutlak kesalahan saya. Semoga Allah memaafkan kesalahan kita. Semoga Allah membaikkan sholat kita. Semoga Allah menerima sholat kita. Semoga Allah kumpulkan kita bersama Rasulullah kelak di surga Firdaus tanpa hisab. Billahi taufiq wal hidayah. Kita sama-sama akhirin ucapan akhir majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.